Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hadi Julianto. Di sini kita masih melanjutkan pembahasan tentang mengenai alur produksi multimedia. Pada pertemuan kedua, kita membahas tentang tahap produksi. Langsung saja. Jadi, tahap produksi itu merupakan suatu tahap perencanaan kebutuhan yang akan dilakukan pada saat memproduksi video. Dan dalam tahapan produksi juga bagian yang akan dibahas mulai dari awal jadwal syuting sampai dengan perencanaan produksi video. Pada dasarnya tahap ini terbagi menjadi dua, yaitu tahap persiapan produksi dan satu lagi adalah tahap produksi. Nah, tahap persiapan produksi adalah tahapan penting yang digunakan sebelum memasuki tahap produksi. Jadi, tahap persiapan produksi ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan naskah, di mana storyboard sudah dipersiapkan dengan matang. Selain itu juga, pada tahap ini mencocokkan apakah pelaksanaan pembuatan video sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Apabila pengecekan sudah dilakukan, kita dapat melakukan proses persiapan produksi. Sebagaimana contoh, yaitu penyusunan jadwal dan budgeting. Lalu survei lokasi, pengambilan video. Kemudian pengumpulan artis atau talent dan casting pemain. Dan pembuatan tim produksi untuk melakukan koordinasi sebelum menuju tahap produksi. Lalu persiapan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian pada tahap produksi video merupakan tahap untuk merealisasikan semua langkah yang terdapat dalam tahap persiapan produksi. Jadi, dalam tahap produksi ini, tim produksi video dipimpin oleh seorang sutradara yang memiliki tanggung jawab terhadap jalannya proses produksi video. Sutradara dapat dibantu oleh asisten untuk membantu kelancaran dalam pengembalian gambar seperti catatan adegan serta shot dan scan yang diambil oleh kameramen. Lalu teknik pencatatan adegan disebut dengan kamera logging. Langkah yang dilakukan dalam melakukan pencatatan gambar tidak hanya mencatat saja, namun catatan disesuaikan dengan syuting script yang telah dibuat sebelumnya. Di sini mungkin setelah semua persiapan dilakukan, maka kita dapat mengambil adegan demi adegan sesuai naskah. Dan pengambilan gambar ini harus memperhatikan beberapa metode, seperti yang pertama ini, lebih dekat ke objek. Nah, maksud lebih dekat ke objek itu agar mendapatkan kualitas gambar maksimal dan juga menghindari penggunaan digital zoom pada kamera video. Nah, penggunaan zoom ini secara berlebihan akan mengakibatkan gambar blur atau terdapat bercak yang tidak dibutuhkan pada video rekaman. Kemudian poin kedua adalah mengatur cahaya. Yang dimaksud mengatur cahaya yang tidak maksimal dapat membuat kualitas video tidak jernih dan gelap. Sebaliknya, jika cahaya berlebihan akan mengakibatkan mata tidak nyaman memandang video yang direkam. Dan pastikan juga objek yang direkam dengan cahaya yang cukup. Jadi, ketika mengatur cahaya itu, siapkan tata cahaya tambahan apabila tempat kekurangan cahaya alami. Kemudian kegiatan syuting. Dalam pengambilan adegan, seringkali kita menggunakan berbagai macam tempat untuk mendukung jalannya cerita dalam naskah. Lalu, juga dapat dilakukan di lingkungan outdoor dan indoor. Tetapi, tahap dalam kegiatan syuting
merupakan tahap penentuan keahlian sutradara dan kru yang mendukung pembuatan video pendek. Lalu kualitas gambar juga ada hal yang paling utama dalam tahapan ini. Penguasaan kamera dan lighting sangatlah penting. Selain itu juga, untuk mencapai hasil maksimal rekaman, terdapat beberapa hal yang harus kita ketahui dalam produksi video. Yang pertama adalah syuting outdoor. Yang dimaksud syuting outdoor ialah dapat dilakukan untuk menekan budget. Namun kini harus berhati karena syuting outdoor tergantung dari keadaan cuaca pada saat syuting. Nah, beberapa peralatan yang harus dipersiapkan pada saat syuting outdoor antara lain adalah tata cahaya matahari seperti hard, soft, lalu payung reflektor, lalu hujan buatan, kamera setting, crowd control, dan sebagainya. Kemudian poin B, ada yang namanya syuting indoor. Syuting indoor lebih cepat terkontrol daripada syuting outdoor, namun dibutuhkan peralatan yang cukup lengkap. Antara lain penggunaan lighting sederhana, penggunaan filter, make up, dan pemilihan background monitor yang lebih komplit. Kemudian yang terakhir adalah visual effect. Beberapa cara yang mudah dilakukan untuk membuat video kelihatan lebih menarik, itu menggunakan visual effect. Nah, contoh visual effect ini seperti servo, motion fast motion, lalu slow motion, dan chroma key atau blue screen. Kemudian poin keempat adalah manajemen lapangan. Nah, manajemen lapangan ini mungkin dibagi beberapa bagian ya. Salah satunya adalah manajemen lokasi. Manajemen lokasi menuntut beberapa kru untuk mengelola kegiatan pengambilan gambar di lokasi. Nah, hal tersebut dilakukan agar proses pengambilan gambar dapat berjalan tanpa adanya halangan apapun. Dan juga pada manajemen lokasi ini, dia itu menangani perizinan dalam lokasi tag atau dalam lokasi pada saat syuting. Jadi mau tidak mau sebelum kita mengambil sebuah adegan atau sebuah syuting di tempat itu, maka mau tidak mau manajemen lokasi itu harus mengedarkan surat untuk izin atau meminta izin yang punya lokasi. Kemudian yang B adalah talent koordinasi. Dalam suatu manajemen pasti harus ada talent koordinasi, tanda custom, serta makeup artis. Mengapa? Karena koordinasi talent juga dapat menyiapkan berbagai macam peralatan tambahan saat proses pengambilan gambar. Kemudian manajemen waktu. Nah, dalam suatu pengambilan gambar, kecepatan dan ketepatan adalah hal yang harus dipersiapkan. Jadi untuk itu, panitia harus menyediakan tim untuk mengurus manajemen waktu. Manajemen waktu dapat mengelola tentang masalah konsumsi, kecepatan, dan penyediaan alat-alat yang digunakan untuk proses pengambilan gambar atau pengambilan video. Kemudian yang terakhir adalah kru koordinasi. Semua kru dalam manajemen harus diprakasai oleh seseorang kru koordinasi. Itu semacam ketua. Kru koordinasi dapat mengatur tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kru manajemen lapangan. Kemudian poin kelima adalah menjaga keseimbangan kamera. Sebenarnya kalau misalkan pada kasus menjaga keseimbangan kamera ini, kalian juga sering sih, apalagi yang senang selfie, yang punya tripod, mungkin itu salah satu alat bantu agar pada saat pengambilan gambar itu tidak goyang-goyang atau tidak geser-geser dan sebagainya. Jadi dia tuh menetap gitu. Nah, oke. Kemudian poin ke-6 adalah hindari panning. Hindarilah panning kecuali jika akan merekam gambar background atau keadaan sekitar. Jadi panning itu sebetulnya pengambilan gambar blur atau pada saat kendaraan itu tidak jelas.
Jadi seperti ada kayak bayangan yang mengikutin gitu. Kemudian poin ketujuh adalah mengatur komposisi. Sebelum merekam, kita harus memastikan pengaturan komposisi sebelum merekam gambar agar gambar yang dihasilkan lebih maksimal. Jadi persiapan yang matang itu harus. Karena kalau misalkan kita mengambil gambar tidak mempersiapkan semuanya, maka hasilnya pasti mengecewakan. Atau bakal hal yang terburuk adalah berantakan. Bisa saja sih dipaksa jadi, tetapi dengan hasil yang tidak maksimal. Kemudian yang terakhir adalah mengambil stok video yang banyak. Jadi yang dimaksud mengambil stok video yang banyak itu agar dalam proses edit video tidak memiliki kekurangan stok gambar atau stok video dan hasilnya lebih kompleks. Dan setelah tahapan produksi video diselesaikan, lakukan kembali pengecekan sebelum memastikan bahwa tahapan produksi sudah siap memasuki tahapan praproduksi atau tahapan pasca produksi. Jadi sebelum video itu jadi, kita wajib melakukan pengecekan dan review sebelum namanya. Dan materi review sendiri akan saya jelaskan di tahap pasca produksi. Mungkin itu saja materi pertemuan kedua tentang tahap produksi. Dan apabila saya mengeluarkan kata atau kalimat yang tidak enak diucapkan dan tidak enak didengar, saya pribadi meminta maaf. Dan saya akhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pertemuan ketiga tentang tahap pasca produksi. Terima kasih.